Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal di India. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Azanu, beserta rekan-rekan saya ada Bunga Putri Denada dan Aulia Amanda Putri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang awal lahirnya dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Keberadaannya menandai puncak perjuangan panjang pembentukan Imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Dinasti Mughal bukan kerajaan Islam pertama di India. Dalam periodisasi sejarah peradaban Islam, dinasti ini dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada masa dinasti Abbasiyah. Islam masuk ke India pada masa dinasti Umayyah di bawah pimpinan Khalifah Al-Walid I melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim tahun 711 atau 712 Masehi. Sejak itu, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India pada tahun 1020 Masehi. Pasukan Ghaznawiyah di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengukuhkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India seperti dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Said, dan dinasti Lodi. Dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang keturunan Timur Leng, ayahnya bernama Umar Mirza. Beliau adalah penguasa Fargana, sedangkan ibunya keturunan Genghis Khan. Sebutan Mughal menjadi sebutan umum bagi para petualang yang suka perang dari Persia ke Asia Tengah. Timur Leng dan pengikutnya mengatakan bahwa nama tersebut merupakan nama musuhnya yang paling sengit. Disepakati bahwa kerajaan Mughal merupakan warisan terbesar Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi yaitu Ismail, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504, Mia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Zahiruddin Babur mengambil alih kekuasaan dari dinasti Lodi, pimpinan Ibrahim Lodi yang tengah berkuasa di India. Karena India pada saat itu sedang krisis, Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Babur berhasil menaklukkan Punjab pada tahun 1525 Masehi. Kemudian, pada tahun 1526 Masehi, dalam pertempuran di Panipat, Babur memperoleh kemenangan dari tangan Ibrahim Lodi. Ibrahim sendiri terbunuh pada pertempuran itu. Babur bersama pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintahan di kota ini. Dengan ditegakkan pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal India pada tahun 1526 Masehi. Dua faktor terbentuknya dinasti Mughal yaitu, pertama, faktor ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia. Kedua, jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Selama pemerintahan, dinasti Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang memerintah adalah Zahiruddin Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Sanjehan, Aurangzeb, Bahadur Shah, Jehandar, Fakhrusyar, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Alam, Akbar II, dan Bahadur Shah. Lalu yang kedua, ada tokoh-tokoh dinasti Mughal yang populer dan berpengaruh. Zahiruddin Babur adalah raja pertama sekaligus pendiri dinasti Mughal. Masa kepemimpinannya merupakan masa membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh. Namun, Babur mampu memadamkan pemberontakan tersebut.
hingga pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia. Sepeninggal Babur, tahta dinasti Mughal dipimpin anaknya yang bernama Humayun. Ia memerintah selama lebih dari seperempat abad, yaitu sejak 1530 sampai 1556 Masehi. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun mengalami kekalahan dari Sher Khan dan Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia dan dapat perlindungan dari Tahmasp, penguasa Safawiyah. Setelah 15 tahun menyusun kekuatan, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi dengan mengalahkan kekuatan Tansya. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dan digantikan oleh putranya Akbar. Akbar, pengganti Humayun, dikenal sebagai Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya menciptakan kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan. Kepemimpinan Akbar dilanjutkan oleh Jehangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan dan seluruh rakyat merasa aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jehangir berhasil berekspansi dengan menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Shah Jahan tampil menggantikan Jehangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Ia sekaligus ujian terhadap politik toleransi Mughal. Shah Jahan meninggal dunia pada 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya terjadi perang saudara. Perang saudara tersebut pada akhirnya mengantar Aurangzeb sebagai pemegang dinasti Mughal berikutnya. Aurangzeb secara resmi dinobatkan di Delhi sebagai penguasa kerajaan Mughal dengan gelar Abul Muzaffar Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Alamgir Patsah Ghazi dalam bulan Mei 1659 Masehi. Aurangzeb menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar dimenangkan dalam persidangan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713 Masehi, Shah keluar sebagai pemenang. Dia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 Masehi. Sang raja meninggal terbunuh oleh komplotan Said Hussein Al dan Said Hasan Ali. Keduanya kemudian mengangkat Muhammad Shah, kemudian dipecat dan diusir oleh suku Ashfar di bawah pimpinan Nazir Shah. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini. Selain memperlemah kerajaan, juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus secara baik. Akibatnya, pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintah pusat. Kemudian Akbar II, pengganti Shah Alam, memberikan konsesi kepada the British untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran H menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Lalu Akbar II digantikan oleh Bahadur Shah, menentang isi perjanjian yang disepakati ayahnya yang menimbulkan konflik dengan pihak Inggris.
Bahadur Syah merupakan raja terakhir di kerajaan Mughal yang diusir dari istana tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Ya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Bunga. Saya akan menjelaskan produk peradaban yang dihasilkan di bidang keilmuan. Kemajuan di bidang ini sangat menonjol pada masa Aurangzeb, yaitu munculnya seorang sejarawan yang bernama Abu Fazl dengan karyanya Akbarnameh dan Aini Akbar yang memanfaatkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya. Kemajuan di bidang kedokteran, Darasuku mengarang buku kedokteran yang merupakan ensiklopedi medis pada abad 18 Masehi. Ilmu medis Islam terus berkembang yang ditandai dengan penemuan skala kedokteran yang dibuat oleh Muhammad Akbar Shah Al-Jani dari Shiraj. Adapun hasil karya Aurangzeb, putra Shah Jahan yang tidak boleh dilupakan adalah pembukuan hukum Islam di bidang muamalat. Usaha kodifikasi ini dikenal dengan nama Ahkam Alam Giriyah. Menurut gelaran yang dipakainya. Kedua, di bidang seni dan budaya. Karya seni yang paling menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana yang berbahasa Persia dan India. Kerajaan Mughal juga menghasilkan karya sastra tinggi seperti Padmaavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayaji. Dan karya Abu Fadl berjudul Akbarnameh dan Aini Akbari, yaitu ada karya-karya arsitektur Mughal yang menjadi karya seni terbesar. Ketiga, di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Kemajuan sebagai produk peradaban di bidang politik dan administrasi pemerintahan diantaranya A. Perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan yang berlangsung sejak kepemimpinan Akbar hingga masa Aurangzeb. B. Pembagian wilayah menjadi beberapa pemerintahan daerah yang dipegang oleh Sipasalar atau kepala komandan, sedang subdistrik dipegang oleh Fauzdar atau komandan. C. Akbar menjalani politik toleransi universal yang memanfaatkan semua rakyat India sama dan tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. D. Terbentuk landasan institusional dan geografis yang dijalankan oleh para elit militer dan politik Afgan, Iran, Turki, Muslim asli India. Peran mereka sebagai seorang panglima tentara juga menjadi jihad. E. Para pejabat diberi jagir, yaitu di sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pejabat yang berkuasa dan dirotasi secara berskala untuk menghindari munculnya interes yang berlebihan. F. Pembagian wilayah imperium menjadi sejumlah provinsi dan distrik dikomandani dan dikelola oleh pejabat pemerintah pusat untuk mengamankan pengumpulan pajak dan untuk mencegah penyalahgunaan oleh kaum petani. Yang keempat, di bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi diantaranya A. Terbentuk sistem pinjaman bagi kegiatan usaha pertanian. B. Terbentuk sistem pemerintahan lokal pada tiap kampung bernama Muqaddam atau Patel dengan tugas pokok mengumpulkan hasil petani dan melindungi petani dan kedudukannya dapat diwariskan. C. Sistem pengumpulan pajak provinsi utama dipercayakan pada Jagirdar, sedangkan di subdistrik administrasi lokal dipercayakan pada Kanungo yang menjaga jumlah pajak lokal dan yang melakukan pengawasan terhadap agen-agen Jagirdar dan seseorang Chaudhuri yang mengumpulkan uang pajak dari Jamidar. D. Telah terbentuk asisten perdagangan dengan H sejak tahun 1600 menjalankan usaha perdagangan, mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila dan rempah, perak dan jenis logam lainnya. Yang kelima, di bidang agama, kemajuan dalam bidang agama diantaranya A. Pada masa Akbar diproklamasikan cara baru dalam beragam yaitu konsep din ilahi. Pada prakteknya, din ilahi merupakan konsep dalam upaya mempersatukan umat-umat beragama. Konsep tersebut mengesankan kegilaan Akbar terhadap kekuasaan dengan simbol-simbol agama. B. Ajaran Islam tentang egaliter dan pengkastaan masyarakat India merupakan faktor pendukung pengembangan Islam di India, terutama daerah Bengal dan kebanyakan dihuni oleh kasta rendah. C. Pengaruh Persia dengan digunakannya bahasa Persia menjadi bahasa resmi dan bahasa dakwah. D. Sebelum
destinasi Mughal, Muslim India adalah penganut Sunni fanatik, tetapi penguasa Mughal memberi tempat bagi Syiah untuk mengembangkan pengaruhnya. Terbentuk lembaga keagamaan berdasarkan mazhab fikih, tarikot sufi, persekutuan terhadap ajaran syaikh, ulama, dan wali individual mereka terdiri dari warga Sunni dan Syiah. Pada masa Aurangzeb berhasil dilaksanakan kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Fatwa Alamgiri. Lalu, di sini ada sebab kemajuan dan kemunduran. Faktor utama kejayaan yang membawa kemajuan dinasti Mughal adalah gagasan sulhul atau toleransi universal dan din ilahi atau pembentukan agama dunia yang digagas oleh Akbar, serta pendekatan militeristik yang membawa Mughal menjadi penguasa yang sangat berpengaruh dalam kemajuan bidang ekonomi dan politik. Kemunduran dan keruntuhan destinasi Mughal disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu, faktor internal yang ditunjukkan dengan karakteristik pemimpin yang lemah dan konflik perebutan kekuasaan di kalangan keluarga. Dua, faktor eksternal seperti kerajaan Safawi di Persia yang memperebutkan wilayah Kandahar pada masa 1622 Masehi, jatuhnya Mughal ke hadang kekuasaan Afghanistan pada masa pemerintahan Syah Alam, lalu pemberontakan Hindu yang turut memperkeruh suasana. Ketika Mughal dalam keadaan lemah, justru Inggris semakin kuat. Monopoli Inggris yang otoriter membuat rakyat Mughal melakukan pemberontakan. Hal ini membuat Inggris memporak-porandakan wilayah Mughal. Bahadur pun diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Sejak saat itulah kekuasaan kerajaan Mughal berakhir dan digantikan oleh imperialisme Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terbentuknya negara Pakistan dan Bangladesh. Kelahiran Pakistan tidak terlepas dari sejarah panjang Muslim di India, terutama yang ditunjukkan oleh kejayaan masa dinasti Mughal. Sebagian wilayah Pakistan sekarang, selama penjajahan Inggris pada akhir abad ke-18 dikuasai oleh kaum muslimin. Bersamaan dengan bangkitnya perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris, pada tahun 1906 Masehi terbentuk Partai Liga Muslim yang diketuai Muhammad Ali Jinnah dan bertujuan untuk membentuk pemerintahan Islami yang akhirnya terbentuklah negara Pakistan. Pada awalnya, wilayah Pakistan merupakan India yang kemudian mengumumkan kemerdekaannya pada 14 Agustus 1947, terdiri atas dua wilayah yang terpisah yaitu Timur dan Barat India. Sejak 1947 Masehi sampai 1956 Masehi, Pakistan menjadi dominan di Commonwealth of Nations. Negara Republik pun dideklarasikan pada tahun 1956 Masehi, dan kekuasaan dialihkan pada Ayub Khan. Di bawah Jenderal Ayub Khan mulailah sistem pemerintahan presidensial dengan badan eksekutif yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1962 yang berlaku sampai tahun 1969. Negara ini pernah menjadi bagian dari India dan negara Pakistan sebelumnya akhirnya berdiri sendiri. Bangladesh merupakan negara kedua dengan penganut Islam terbanyak pada tahun 1950-an. Ketegangan timbul antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat yang menguasai kelompok militer dan pegawai sipil. Perpecahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis, politik, ketidakseimbangan militer, bahasa, dan ekonomi. Kesimpulannya, dinasti Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Keberadaannya menandai puncak perjuangan panjang pembentukan Imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Dinasti Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Dinasti ini dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh dinasti Mughal yang populer dan paling berpengaruh ialah Zainuddin Babur, raja pertama sekaligus pendiri dinasti Mughal.
Sepeninggalnya Babur, dinasti Mughal dipimpin oleh anaknya yaitu Humayun. Kemudian Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, Bahadur Shah, Jahandar, Fahrushyar, Muhammad Syah, Ahmad Syah, Alamgir II, Syah Alam, Akbar II, dan Bahadur Syah. Produk peradaban yang dihasilkan oleh dinasti Mughal tersebar di berbagai bidang seperti bidang keilmuan, politik, administrasi pemerintahan, ekonomi, agama, serta seni dan budaya. Ide-ide pemimpin yang cemerlang dan didukung sistem militeristik menjadi faktor utama kemajuan dinasti Mughal. Sedangkan kemunduran dinasti Mughal terjadi akibat konflik perebutan kekuasaan di kalangan keluarga, serta faktor eksternal. Setelah kemunduran itu terbentuklah negara Pakistan dan Bangladesh. Baik, sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kurang atau ada salah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.